Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana memperbaiki mezbah. Kita akan sama-sama buka di dalam 1 Raja-Raja 18. Ya. Oke. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. 34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Saudara, kita mau belajar tadi yang saya bilang ini ada sesuatu yang luar biasa saudara dari peristiwa Nabi daripada Elia ini saudara. Ketika Nabi Elia ini memperbaiki mezbah saudara. Dan saudara terkasih di cerita ini Nabi Elia menghancurkan, membunuh 450 Nabi Baal. Ya. Dan saudara terkasih dan Nabi Elia ini berani berani menampilkan diri saudara, bahkan berani mempertaruhkan dirinya saudara ya, untuk bagaimana membuat Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Saudara terkasih, bicara memperbaiki mezbah saudara, dikatakan memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Bapak Ibu terkasih, kita tahu cerita ini bahwa bagaimana Elia memperbaiki mezbah itu dikatakan ayat yang ke-31, Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ya saudara, ada apa dengan 12 batu saudara? Dikatakan menurut suku keturunan Yakub. Saudara, kita tahu Yakub adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Bahkan anak-anaknya ya. Saya bilang Yakub ini keren banget ya saudara ya. Saya lihat seorang bapak yang benar-benar bisa memberikan blessing ya, berkat kepada ke-12 anaknya. Saudara, karena Yakub ini adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan saudara. Dan anak-anaknya pun saudara adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika Elia ini mau memperbaiki mezbah saudara, Elia ini mengikuti aturan atau bisa dikatakan saudara, Elia ini mengikuti
panutan atau perjalanan yang sudah dilakukan oleh Yakub, saudara. Bahkan saudara, Elia ini mengambil 12 batu, artinya apa? Elia ini mengambil sebuah perjanjian yang ada pada 12 suku Israel. Saudara, pelan-pelan ya, karena ini benar-benar butuh hikmat, saudara. Butuh untuk mengulas ini enggak gampang, saudara ya. Kita ini kan seringkali membangun mezbah yang menurut kita ini sudah benar gitu ya, saudara ya. Bahkan mezbah itu bukan cuma bicara ketika kita sendiri, saudara. Doa pagi atau mezbah pagi, saudara ya. Tapi mezbah ini bicara kehidupan yang seringkali saya katakan. Nah, kedua saudara terkasih, mezbah yang diperbaiki oleh Elia ini adalah mezbah perjanjian. Di mana dia ingin Tuhan itu hadir di tengah sesuatu yang tidak mungkin untuk menyatakan mujizat. Dan pada saat itu saudara, kondisinya adalah keadaan itu tidak turun hujan. Artinya lagi kekeringan air. Nah saudara ya, kekeringan air. Kalau seumpama sekarang nih saudara ya, krisis ekonomi misalkan seperti itu. Krisis kasih, ya saudara ya. Banyak hal lah saudara ya, bahkan krisis moral gitu ya. Apapun lah itu saudara. Nah, saudara terkasih, ketika Elia memperbaiki mezbah ini, dia tidak melakukan dengan caranya sendiri, dia tidak melakukan dengan kemauannya sendiri saudara. Nanti kita kalau lihat di ayat selanjutnya ya, dia melakukan semua itu atas nama Tuhan. Ya, yang saya ajarkan sini adalah bagaimana Elia membangun mezbah ini dengan cara mengikuti perjalanan orang-orang yang punya perjanjian. Nah gitu ya. Mengikuti perjalanan orang-orang yang punya perjanjian artinya dia tidak semau-maunya sendiri. Dia mengikuti teladan orang-orang yang sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Dia mengikuti orang-orang yang sudah pernah berurusan dengan Tuhan. Yakub adalah orang yang pernah bergulat dengan Tuhan dan dia menang. Saudara, saya ini beberapa kali mengalami seperti apa yang Yakub alami ini saudara. Bergulat dengan Tuhan. Artinya gini, Tuhan jangan pergi dulu sebelum engkau apa? Melakukan sesuatu. Sebelum engkau apa? Berjanji. Sebelum engkau apa? Bersumpah. Saudara ya. Bapak Ibu terkasih. Kenapa salah satunya Elia ini mezbahnya diperkenan Tuhan? Salah satunya. Dia mengikuti ritme atau teladan daripada orang-orang yang punya perjanjian. Ya, artinya dia tidak bikin aturan sendiri. Dia tidak liar. Ya, saudara, kan banyak orang saudara ya, enggak mau diatur. Maunya sendiri gitu loh saudara. Suka-sukanya sendiri, saudara. Tapi kita lihat di sini. Elia melakukan apa yang sudah diajarkan, sudah diteladankan, dicontohkan. Ya, saudara, tidak minterin. Sekalipun dia orang yang diurapi Tuhan, tetapi dia tidak melupakan orang-orang yang di atasnya. Dia tidak melupakan ajaran atau teladan-teladan guru-gurunya ya saudara ya. Orang-orang yang terdahulu yang sudah memberikan contoh-contoh hidup. Bahkan saudara, Elia ini mengambil 12 batu, saudara. Ini bicara apa, saudara? Tanda perjanjian. Ya, artinya ketika Elia melakukan ini, saudara, memperbaiki mezbah, dia bukan dengan pengertian, tetapi dia melakukannya dengan pengertian. Ya, saudara. Ini perlu fokus untuk saudara bisa menangkap, menyerap, dan tidak tercecer. Ya. Setiap kali kita itu menyembah Tuhan, setiap kali kita berurusan dengan Tuhan, bahkan setiap kali perbuatan-perbuatan kita, semuanya itu ada berkat perjanjian. Artinya apa? Jatah kita itu bukan 1, 2. Jatah kita itu adalah jatah seperti 12 suku Israel. Nah, kalau dulu pernah kita bikin gerbang perjanjian ya, 12 suku Israel. Seperti itu juga gerbang-gerbang berkat kita, saudara.
berkat bangsa-bangsa. Gerbang-gerbang yang terbuka. Ini harus punya pengertian dulu. Punya pengertian. Jadi ketika kita membangun mezbah, kita harus punya pengertian, saudara. Artinya apa? Kita punya jatah yang terlalu besar. Bahkan di firman katakan, mintalah bangsa-bangsa maka aku akan berikan bangsa-bangsa. Saudara, bicara perjanjian itu enggak main-main, saudara. Makanya saudara ya, istilahnya gini, kalau orang bergerak dalam profetik, saudara, dia itu akan tahu, dia akan mengerti kepada siapa dia bergaul, kepada siapa dia berguru, kepada siapa dia ikuti perjalanannya. Kalau orang-orang bergerak dalam profetik, dia tidak akan bergerak dan tidak akan mengikuti orang yang tidak punya perjanjian. Dia tidak akan mengikuti orang yang tidak punya pengurapan. Enggak. Saudara, tapi dia tahu, ini orang disertai Tuhan, ini orang diurapi Tuhan. Ini orang punya sesuatu yang ilahi. Saudara. Dan dia akan ikuti jejaknya. Bicara seperti ini. Apakah kau sudah mengikuti jejak-jejak orang yang diurapi? Bukan kita mengkultuskan manusia, tidak. Seperti murid ya saudara. Murid kan butuh guru saudara. Bayangkan kalau murid enggak mau dipimpin gurunya, enggak mau diajar gurunya, jadi murid liar. Saudara, naik kelas enggak? Enggak naik kelas. Kalau dia murid, dia akan fokus dengan gurunya. Dia akan ikuti jejak gurunya. Dia akan dengar-dengaran akan gurunya. Nah saudara, Elia ini juga seperti itu. Dia mengikuti jejak pendahulunya. Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, saudara ya, itu orang punya warisan ilahi. Makanya kita itu harus menghormati orang-orang yang memang dipakai Tuhan. Menghormati loh saudara, bukan menyembah. Yang kedua saudara, kita melayani orang-orang yang diurapi Tuhan. Ketika kita memberikan secangkir air kepada nabi, kita mendapat upah nabi. Itu baru air. Ingat, ketika Elisa mengikuti Elia, berkat apa yang didapat saudara? Berkat melebihi Elia. Karena apa? Hanya Elisa yang tidak meninggalkan Elia. Sedangkan 50 nabi yang diajarkan, diimpartasikan Elia, ujungnya apa? Mereka meninggalkan Elia. Karena merasa apa? Cukup diurapi. Cukup punya kuasa. Cukup punya impartasi. Puas. Tapi dia tidak punya nilai pengabdian. Saudara, belajar dari Elia ini sangat luar biasa. Ya, tapi kan hari ini kita akan kembali konteks ini saudara ya. Makanya gini, semua itu bukan tanpa pengertian saudara. Kenapa terus ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan? Kenapa dengan batu-batu itu? Kenapa dengan jumlah 12 suku Israel? Kenapa dengan Yakub? Saudara, coba baca di sini. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Kepada Yakub telah datang firman Tuhan. Artinya gini, Yakub adalah orang yang dihampiri Tuhan. Yakub adalah orang yang diberi janji sama Tuhan. Bahkan Yakub adalah orang yang sangat ya diberikan apa? Hak kesulungan sama Tuhan. Jadi disinilah saudara intinya. Elia ini pakai payung tudung ya Yakub. Makanya saudara dia punya apa? Pengurapan, punya kuasa. Karena apa? Dia ikuti jejaknya saudara. Dia ikuti perjanjiannya. Bahkan saudara terkasih dia hidup dalam perjanjian Yakub. Karena apa dikatakan? Engkau akan bernama Israel. Siapa Israel saudara? Israel melambangkan orang yang dipilih Tuhan, bahkan itu negeri yang apa? Ditetapkan Tuhan. Makanya Israel biarpun kecil saudara, musuhnya seluruh dunia tetap menang. Karena apa saudara? Karena ada perjanjian Tuhan. Hidup kita juga seperti itu saudara. Bukankah kita ini saudara,
Seperti domba yang di tengah-tengah. Tapi kita menang. Amin. Kenapa domba? Kenapa Tuhan tidak melambangkan yang lain, saudara? Gajah kayak apa kayak gitu ya. Banteng kayak. Kenapa domba? Tuhan cari binatang yang paling lemah. Supaya apa? Supaya ketika ada kemenangan, orang cuma tahu itu Tuhan. Demikian juga hidup kita, saudara. Ya, oke. Ini kalau dikupas nanti nggak kesini lagi, saudara ya. Semakin ini, nanti domba kenapa dengan kulitnya dan berapa? Waduh, nanti keluar konteks, saudara. Kembali lagi, saudara. Oke, ya. Dikatakan, saudara, ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi siapa? Ya, demi nama Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kita. Kalau apapun yang kita lakukan dasarnya karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, pasti keajaiban terjadi. Nah, tapi kalau dasar karena emosi kita, motivasi kita, semua tentang aku dan aku dan aku, tidak bisa terjadi. Kalaupun terjadi itu bukan Tuhan, tapi hantu. Karena setan juga bisa buat mujizat, saudara. Jadi ingat, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semua kita tahu dasarnya itu cuma Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ini yang kedua. Yang pertama tadi saudara adalah Elia mengikuti panutan orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Mengikuti jalannya, mengikuti perjanjiannya. Bahkan saudara ada dalam perjanjian, mengikuti perjanjian Yakub. Yang kedua dia lakukan karena untuk Tuhan, saudara. Yang ketiga, 3-4 sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Apa artinya penuhilah 4 buyung, saudara? Saudara ingat ya, setiap kata 4 itu bicara kekuatan. Seperti kaki mezbah. Kalau orang Chinese 4 itu sialan, enggak. Saudara, 4 dikatakan penuhilah 4 buyung dengan air. Artinya saudara ya, walaupun pada saat itu saudara ya, air itu tidak air itu sangat kering, bahkan sangat-sangat minim dengan air. Tetapi saudara dikatakan penuhilah 4 buyung dengan air, artinya apa? Elia tidak melakukan setengah-setengah, saudara. Dia tidak meletakkan korbannya setengah-setengah. Misalkan contoh ini kayak gini saudara ya. Di tengah kita ini misalkan contoh ya. Kebutuhan banyak. Bahkan saudara ada tanggungan juga banyak gitu kan saudara ya. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu berani gak meletakkan mezbah? Meletakkan korban-korbanmu di mezbah. Saudara misalkan, oke Tuhan saya mau. Tapi karena hati ini ada ketakutan dengan kebutuhan, dengan tanggungan saudara ya. Kita melakukannya itu saudara contoh. Harusnya saudara ya 100. Kita karena ketakutan, karena ini, karena itu melakukannya apa? Sekedar. Nilainya berapa? 1/4. Kita diembusi sama iblis bilang gini, yang penting taat. Kan taat toh. Kan Tuhan enggak bilang berapa. Masalahnya bukan berapanya. Hatimu ini ada khawatirnya, ada ganjelnya, ada ragunya. Ketika kau tidak segenap hati saudara, yang keluar pasti saudara tidak sepenuhnya. Kedua saudara, biasanya orang seperti ini tidak tanya Tuhan. Dia berdasarkan mengukur apa? Kemampuannya, logikanya. Ya logikanya kalau aku punya uang 100 ya berarti ngasihnya ya 25 lah gitu. Kan yang 75 kebutuhan dan bla bla blanya. Kan Allah mengerti, Allah peduli. Pakai nyanyi lagi saudara. Pakai logikanya. Dia enggak tanya Tuhan. Kan harusnya tanya sama Tuhan. Yang Tuhan mau seperti apa?
Gitu kan saudara? Seringkali kita itu cuma taat di permukaan, tapi tidak segenap hati taat. Nah, saudara. Sehingga yang kita keluarkan itu tidak sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Contoh yang paling gampang kalau kita misalkan pagi hari mesbah. Kita kan punya statement gini, ayo lakukan yang terbaik menyenangkan Tuhan. Oke. Saudara, pokoknya begitu jepret duduk dan kita tidak tanya Tuhan, Tuhan mau kita persembahkan lagu apa, pokoknya ya mau ku apa nyanyi itu ya sudah itu aja. Tapi kalau orang yang menantikan Tuhan, dia akan tanya Tuhan, kau mau aku persembahkan lagu apa, pujian apa. Tidak asal-asalan. Dia akan nunggu Tuhan. Sampai sesuatu tiba-tiba memberi tanda di hatinya. Nyanyi ini loh. Saudara, itu kelihatannya remeh. Tapi kalau kau biarkan terus seperti itu, akhirnya menjadi gaya hidup. Kau sepertinya bikin mesbah, kau lakukan mesbah, tapi seringkali mesbahmu itu tidak seleranya Tuhan. Sorry ya, saya dalam hal baju aja ya saudara. Saya bilang Tuhan mau saya pakai yang mana? Loh orang kalau cinta itu bisa ekstrim loh sama yang dicintai saudara. Tapi untuk dirinya sendiri. Dalam hal kau memberi, dalam hal kau menolong orang. Bisa nggak nolong orang saudara tidak segenap hati? Bisa. Paling gampang saudara, ketika orang telepon saudara, minta tolong. Ya kenapa? Ya saya. Orang belum selesai ngomong, saudara, ya. Artinya gini, wes ojo kakak ngomong. Saudara, itu namanya tidak segenap hati. Ngepret Saudara, ianya itu saudara tidak segenap hati. Sikap seperti itu tidak menyenangkan Tuhan. Ya, saudara. Kenapa Elia itu mendapat pengurapan yang luar biasa, Elisa? Karena dia segenap hati dengan Elia, saudara. Dan saudara dikatakan penuhi 4 buyung dengan air, saudara. Dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya sampai berapa kali saudara? Ketiga kalinya. Artinya apa saudara ini? Di tengah krisis, dia ingin menyenangkan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gimana sih caranya menangkan 3 ini saudara? Kan 3 jadi 1 Bu, iya. Ini ada sebuah rahasia. Bagaimana kita bisa satu sisi menyenangkan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Satu sisi menyenangkan Roh Kudus. Satu sisi menyenangkan Bapa di surga. Dalam kesatuan ini saudara kita bisa menyenangkan 3 ini. Gimana caranya saudara? Ingat, Yesus sudah memberikan kita apa? Teladan. Ketika dia berikan teladan artinya gini, ikuti jejaknya. 1, ikuti teladan Yesus, senangkan hati Yesus. Yesus kesukaannya apa saudara? Lakukan pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Ketika kau punya kehendak, ketika kau punya keinginan, contoh Esther. Ketika raja bilang gini, apa permintaanmu? Setengah kerajaan akan ku berikan. Pada saat itu, Esther langsung ngomong enggak keinginannya? Enggak kan saudara? Yesus memberikan contoh. Waktu di mana? Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Artinya gini, pada saat itu Yesus tuh sudah kejepit, tertekan, pokoknya semua dalam tekanan yang sangat mengerikan. Dalam kondisi seperti itu pun, Yesus berkata, kalau boleh Tuhan, tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu. Artinya kalau kita menyenangkan Yesus, kita ikuti saudara, apanya? Teladannya.
Kita berusaha mengesampingkan kehendak kita, maunya kita, tentang kita, tapi kita belajar. Ikuti yang sudah diajarkan sama Yesus. Seperti Elia. Dia lakukan seperti yang sudah Yakub lakukan. Dia ikuti jejaknya. Yesus juga mengikuti apa? Kehendak Bapa. Dalam hidup ini saudara, apa yang Yesus ajarkan, yang teladankan, setiap hari kita harus lakukan itu. Setiap hari kita lakukan teladan Kristus. Itu berarti kita menyenangkan Yesus. Salah satunya apa saudara? Karakter kita berubah. Keduanya apa? Suka melayani. Yesus tuh punya jiwa suka melayani. Yesus punya apa? Kesukaan apa? Rendah hati. Yesus suka apa? Tidak berdebat. Tidak membenarkan diri. Itu saudara, menyenangkan Yesus seperti itu. Semua teladan-teladan hidupnya itu ikuti. Bagaimana dengan Roh Kudus? Jangan dukakan. Apanya? Suaranya, nasihatnya. Itu namanya menyenangkan Roh Kudus. Diomongi apa, dikasih nasihat apa, nurut. Nurutnya benar-benar nurut total. Bukan nurut terpaksa, itu mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus gini. Ya wes lah, timbang Tuhan ngamuk. Bujani lek ngamuk aku kok. Ya nurut, tapi nurut saudara, nurut. Tetap datang tidak terlambat ke pasda. Karena nanti Bujani bilang, nenek nafiri aja gak terlambat. Begitu pasda, kumat. Nah coba. Nah ini saudara, Roh Kudus bilang gini, mulai sekarang jangan terlambat. Ya wis lah, ya wis. Itu mendukakan Roh Kudus. Nurut tapi sama mangkel. Nurut tapi dengan tidak segenap hati. Kalau menyenangkan Roh Kudus, oke Roh Kudus, yes, saya mau taat. Taatnya tuh ikhlas, seneng, semeringah gitu loh saudara. Itu menyenangkan Roh Kudus. Sekecil apapun Roh Kudus ingatkan, nasihatkan, kita tuh respect. Nggak nunda, nggak apalagi ngerecek, enggak. Itu namanya menyenangkan Roh Kudus. Kalau menyenangkan Bapa gimana saudara? Menyenangkan Bapa. Siapa di sini yang tahu menyenangkan Bapa? Bapa itu selalu apa saudara? Kasih. Dan kasih itu selalu sifatnya korban. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia sudah mengorbankan tahtanya. Itu menyenangkan Bapa. Jadi ada 3 saudara. Kehidupan kita setiap hari harus selaras dengan teladan Kristus. Kedua, Roh Kudus. Kalau Tuhan ingatkan, nasihatkan, perintahkan apa? Yes. Senangkan hati dia. Jangan ditunda, jangan dibantah, apalagi di-reject. Cara kita meresponi juga harus dengan ketulusan, kasih, dan cinta. Yang ketiga, kita jadi orang yang selalu meletakkan korban. Bahkan korban yang terbaik, karena Bapak sudah memberikan korban yang terbaik. Siapa? Anaknya yang tunggal. Letakkan korban yang terbaik. Itu caranya menyenangkan 3 menjadi 1 dalam kehidupan ini. Pasti kau punya kuasa Tuhan. Paham sampai di sini saudara? Ya. Lanjut. Tadi penuhilah 4 puyung, bicara kaki mezbah. Dan dipenuhi sampai tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu, kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya. Jadi saudara, tadi 4, ini 3. 3 bicara tadi siapa? 4 bicara siapa? Kaki mezbah. Kalau kita gabungkan,
itu bicara apa? Tabut perjanjian. Karena di dalam tabut itu ada 3 juga, saudara. Tongkat Harun, mana dan walau batu. Itu pribadinya dia loh, saudara. Next nanti saya akan, karena itu dikupas itu panjang sekali, saudara. Tentang yang di dalam tabut. Berarti bicara tentang apa? Tritunggal di dalamnya. Di dalam kedalaman hadirat Tuhan ada kekuatan Tritunggal. Jadi kenapa saudara Elia ini bisa menghancurkan, menghabiskan 450 nabi Baal. Gimana gak bisa saudara? Aturannya dia ikut saudara. Bahkan yang tadi saya katakan di tengah krisis air, dia buang-buang air. Ya kan saudara? Harusnya kan ngirit saudara. Contoh kalau misalkan PLN-nya mati saudara, airnya gak keluar. Mandi aja biar yo, inget tetangga. Kenapa? Airnya terbatas. Kalau terbatas masih ada enggak saudara? Masih ada, terbatas, masih ada. Yang enggak ada tuh kering saiku. Ini pada saat itu zamannya kering, enggak ada hujan. Bayangin, tapi Elia gila-gilaan nabur airnya. Saudara terkasih, saya kasih tahu ya, ikut Tuhan, otak ini logika kadang itu enggak pakai saudara. Enggak nyambung. Loh, kalau dipikir loh, orang ya paling gampang tuh janda sarfat. Saya tanya, tepungnya tinggal berapa saudara? Segenggam. Terus Elia minta suruh bikinkan buat dia roti dulu kan saudara. Dia bilang, ini kalau tak makan, 1 kali udah habis, aku nggak tahu selalu makan apa. Tapi diminta. Sekarang saya tanya, masuk akal nggak? Yang kedua, janda yang memberikan berapa peser di rumah Tuhan? Nah, itu uangnya sisa atau uang semuanya? Semua. Masuk akal nggak? Tapi itulah Tuhan. Kalau kau ingin bagaimana melihat kelimpahan, terobosan. Kadang-kadang Tuhan izinkan, biar. Lulu. Tapi itu Tuhan. Kalau itu Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Jangan mempertanyakan Tuhan. Saudara. Enggak usah jauh-jauh. Saya ini ngalami. Kalau mau tahu bongkotannya di dalam itu, tanya bendahara di belakang-belakang itu semua. Itu ya bendahara. Saudara, kayak gimana saya? Kalau Tuhan mau sikat habis gak apa-apa Tuhan. Entek no wis. Saudara kenapa? Saya tahu. Satu kali saya jadi sumber. Bingung tuh, enggak percaya tuh. Ya wis. Perjalanan itu harus dibayar berapa tahun, saudara? Karena apa? Tuhan akan uji terus. Sampai di mana kamu? Sampai di mana kamu? Tuh, saya kalau mau punya rumah bagus, mobil, wah gampang, saudara. Tapi sekali lagi saya ngomong. Saya tidak pernah, saudara ya, inti gini, 90% Tuhan, saya 10%. Saya hidup dengan 10%. Kenapa saudara? Saya percaya. Kadang-kadang apakah saya mengalami ada fase-fase bahkan saya harus menahan sesuatu, iya. Tapi tidak menjadi beban buat saya. Karena apa? Saya harus mengalami pengujian, pemurnian. Ketika sepertinya itu kosong, apakah saya tetap bisa menyembah? Hati yang menyembah
hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembahmu. Contoh yang paling gampang, karena ini udah kejadian, jadi saya saksikan. Saya ini kan suka yang namanya penampilan, ya. Saya suka yang wow gitu saudara ya. Tapi dalam beberapa tahun ini, untuk beli sepatu aja loh saudara, saya kadang ke mall, ada duit ada saudara. Wah kayaknya tuh radar, seleraku ya, seleraku. Matikan kedagingan, matikan kedagingan. Bukan pura-pura enggak lihat saudara, tak lihat tapi tak gini. Biarlah cawan ini berlalu Tuhan. Sampai saudara, sepatu saya itu aja. Saya tahu saudara, kadang iblis bilang gini, kamu enggak gengsi tahu orang lihat kamu pakai sepatu ini itu zaman ini sama itu kemana-mana itu Saya bilang gini, saya belajar setia. Wis. Karena saya suka ngece iblis saudara. Kalau iblis ngece saya tak ece balik. Saya bilang itu, kamu tuh kok rempong sih iblis. Aku ini lagi belajar setia. Setia dengan yang tak pakai ini. Kalau belum mangap, belum tak berhenti no. Loh saudara. Secara daging kadang-kadang, saya ngomong sama Ika, sepatu nih mami ini terus ini. Tapi saya bilang, tidak masalah. Apa sih, gitu saudara ya. Tahu kemarin ulang tahun panen sepatu saya. Lu kok Yesus semua tuh ngasih sepatu, ke bingung saudara. Sekarang milih mau yang mana yang pakai. Itu contoh. Saudara. Bisa beli, bisa. Tapi memutuskan untuk tidak. Kita ini punya hak untuk menentukan apa yang kita mau saudara. Tapi apakah kita mau lebih memilih haknya Tuhan? Saudara, ada banyak yang Tuhan seringkali latih dalam hidup kita. Terutama apa? Gengsinya kita. Ya Pak ya saudara? Oh dilihat orang gimana, penampilan ke nomor 1 walaupun dompet itu tipis. Saudara terkasih, yuk kita mau belajar di sini rahasia bagaimana Elia bisa dengan sangat mudah memperbaiki mezbah. Bahkan bukan cuma diperbaiki, mezbah itu tiba-tiba penuh dengan perkenanan Tuhan. Karena nanti saudara lihat buahnya saudara ya. Nah selanjutnya saudara terkasih, 35. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, ini orang yang enggak meragukan Tuhan. Saudara, orang yang all out. Wes Tuhan, apapun aku yes, apapun aku ya, apapun aku siap. Nah itu saudara, segenap hati, segenap apapun pokoknya ya Tuhan, gaspol. Nah saudara, wes kurang apa saudara? Ini Elia. Sampai katakan airnya meluber-luber. Artinya gini, di dalam kekeringan dia malah buang. Contoh yang paling gampang gini saudara. Ini kalau misalkan contoh KKR, Nafiri. Nafiri tidak pernah KKR saudara yang di bawah 100 juta tidak pernah. Uang untuk satu malam ya bisa 150, 200 untuk cuma satu malam. Saudara tahu yang di UNESA itu untuk satu malam 650 juta Indonesia menyembah. Itu seperti apa? Seperti wanita yang memecahkan minyak dalam buli-buli dan hanya untuk apa? Kakinya Yesus. Sedangkan murid-murid bilang, ini pemborosan. Nah gitu saudara ya. Sama. Kenapa Nafi dikasih makan bu? Pemborosan. Orang bingung saudara. Jemaatnya berapa sih? Kolektanya berapa sih? Kok kasih makan? Buktinya ketika kami kasih makan, kami nggak pernah kekurangan lagi. Nafiri nggak pernah kekurangan lagi.
Itulah Tuhan. Saudara. Lu kalau ngomong jujur saudara, enggak masuk logika. Serius saudara. Apalagi kalau sudah momen-momen saudara. Kita ini kan sering momen. Dan enggak pernah diminta yang suran tuh saudara. Apalagi bulanan, enggak tuh. Per bulan aja enggak pernah mengo saya. Enggak ada tagihan-tagihan apapun. Saudara. Saya aja enggak pernah tahu loh saudara. Persembahan itu berapa, per bulan berapa, bagi saya enggak mau ngurus. Biar itu urusan mereka. Yang penting saya tahu mereka bawanya kemana dan mana-mana. Mereka bertanggung jawabkan. Karena bagi saya fokus saja untuk cari hadirat Tuhan. Cari firman-Nya. Cari kehendak-Nya. Nafiri sendiri itu sudah tidak masuk akal. Saudara, kemarin waktu Indonesia menyembah aja sudah 3,5 miliar saudara. Kalau dipikir. Makanya orang itu suka apa? Kesemsem Mbak Nafiri. Wih pasti nih yo. Donaturnya banyak ini ya pasti yo. Wah Ibu Winda pasti rumahnya istimewa ya, istana ya. Yes amin. Makanya begitu tanya langsung, hah? Mana Bu? Di mana ya tuh mapnya ya? Kok enggak kelihatan ya? Rumah kami itu di Bethlehem Pak. Kecil tapi penuh kemuliaan Tuhan. Begitu, enggak usah minder-minder, enggak penting gitu saudara. Yang membanggakan Tuhan gitu loh. Mari masuk ke kerajaan Bethlehem. Kan gitu saudara ya. Jadi Tuhan sampai sungkan-sungkan. Duna, ojo gitu aku sungkan. Dan yang cepetan Tuhan yang besar. Begitu. Nah saudara terkasih. Kalau hidupmu itu ya seperti dikejar Tuhan. Tuhan kok memberi terus Tuhan, nabur terus Tuhan, kok mengasihi terus Tuhan, kok mengampuni. Aduh Tuhan, sampai kapan? Kalau engkau orang yang dikejar Tuhan dalam hal itu, Tuhan juga akan memperlihatkan engkau kemuliaan. Itulah rahasia Elia saudara. Elia enggak pernah mikir, nanti gimana orang lihat lu, siapa sih kok dibuang-buang air, ini lagi kekeringan. Elia enggak pusing, pokoknya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Yang penting bukan emosi dan bukan motivasi. Kalau itu memang benar-benar Tuhan, pasti dia juga akan menyatakan kemuliaannya. Amin saudara. Mari saudara. Saya juga kalau KKR, saya enggak pernah kok ajukan proposal. Saya enggak pernah merengek-rengek sama orang. Karena saya percaya kalau itu Tuhan. Tuhan yang ngatur segala sesuatunya. Ya, selanjutnya saudara. Ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Siapa yang dipanggil saudara? Tokoh-tokoh perjanjian lagi. Artinya apa? Dia mengakui saudara. Di atasku ini ada orang-orang hebat. Di atasku ada guru-guru. Di atasku ada orang yang diurapi. Tidak merasa diri hebat. Itu namanya orang rendah hati. Itu namanya saudara kacang gak lupa kulit. Saudara, banyak orang tuh kacang lupa kulit. Awal-awal dididik, dibina, di apa? Terakhir apa? Gorok guruwe saudara. Atau mengkhianati gurunya. Atau apalah atau apa. Tapi Elia, dia orang yang tahu diri dan sadar diri. Dan dia tidak ada sedikit pun hatinya jahat atau merasa diri hebat. Saya tanya, Elia bisa enggak berdoa tanpa manggil Abraham, Ishak, Israel? Bisa enggak? Langsung Tuhan gitu, bisa kan? Kenapa dia panggil nama-nama itu, kenapa saudara? Karena dia sadar. Artinya dia mau ngomong gini saudara, mau ngomong begini. Sama orang-orang yang pernah dipakai Tuhan. Istilah gini, bukan berdoa sama orang mati ya, ini jangan salah penafsiran ya, jangan salah menangkap. Ya, saya percaya semua yang di Alkitab itu tidak ada kebetulan saudara.
Tapi untuk mengingatkan kita bahwa ini loh ada tokoh-tokoh yang pernah berurusan dengan Tuhan, punya perjanjian bla bla bla. Dan saudara, paling simpel gini, ketika Yesus saudara di taman itu, dia diperlihatkan siapa saudara? Didatangi siapa? Musa dan itu maksudnya apa? Orang yang punya perjanjian, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saudara, artinya gini, secara enggak langsung dia mau berkata, Abraham, tolong aku. Abraham berdoa di sana. Bukan berarti kita, oh aku bisa berdoa sama orang-orang mati ya. Jangan salah loh saudara. Tapi saudara, impartasi daripada roh itu bisa. Contoh saudara. Yang saya alami saudara ya, contoh saja. Bapak Yusak Cipto. Ketika saya ini dalam fase-fase, kenapa ya saya ini kok seperti hidup ini kok harus banyak duduk diam. Terus kedua, saya ini juga enggak pintar bicara kayak gitu ya, kenapa? Dan selalu tiba-tiba seperti hikmat itu bicara sama saya. Seperti berikan saya pengertian gini, Pak Yusak itu ya seperti kamu. Dan tiba-tiba saya diingatkan ini. Saya pernah ke rumah Pak Yusak ya, waktu itu sama Ika. Dan sampai ujungnya kami ketemu. Saya ketemu di Jepang saudara. Dan waktu di Jepang itulah saudara, saya pada saat itu tidak tahu kalau itu yang namanya perjanjian. Jadi waktu itu saudara beliau lagi khotbah, saya disuruh Tuhan, kamu nanti duduk persis depannya dia mimbar itu. Begitu dia turun, nanti dia akan blessing kamu. Beneran saudara, saya itu gak ngomong apa-apa. Begitu beliau turun, dia langsung datengin saya, saudara, dia tumpang tangan sama saya. Nah kan pada saat itu saya tidak mengerti. Setelah beliau jalan, saya datang lagi. Om, masih ingat saya? Ya ingat. Saya bilang, Om, tadi saya disuruh Tuhan duduk situ. Dia kan sudah tak kerjakan. Lah kamu tadi sudah tak tumpang tangan. Beliau bilang gini, aku sudah kasih kamu warisan perjanjian. Pada saat itu saya nggak ngerti saudara. Cuma gini, ya amin. Makanya saya ini suka duduk diam. Berapa jam pun saya bisa saudara. Kenapa? Warisannya dia. Warisannya beliau. Kedua, saya ini nggak terlalu ya gitulah saudara. Beliau itu juga orangnya diam sekali. Beberapa kali ketemu di Jepang, pernah juga di Rusia. Diam, kalau nggak dijak ngomong, nggak ngomong saudara. Bahkan waktu saya konseling di rumahnya pun, tanya sama Ika. Saya baru duduk ngobrol gini saudara, dia cuma diam. Sama ngangkat kakinya begini saudara, sambil nunggu Tuhan. Tidak banyak omong, 1-2 kata, berat selesai. Setelah selesai apa? Dia berdiri, dia balik naik ke atas. Cuman gitu saudara. Tapi saya mau ngomong ya saudara ya. Kalau saya renungkan ya di Alkitab ini, Nabi itu memang gitu, tidak banyak omong. Terus kalau ngomong tuh, tes, gak ada basa-basi. Ya toh, tapi saudara akhir zaman ini harus basa-basi sih. Kenapa? Banyak orang nggak kuat mentalnya dan kakek tersinggung. Makanya nabi-nabi akhir zaman ini saudara, nggak akurat kadang-kadang. Karena karakternya tuh kakek dibumboni Sasa, Ajinomoto, Masako, Royko, pokoknya gitu lah saudara, rosungkan. Lu kalau mau ngejujur saudara, namanya nabi ku tes, tak. Gak mikir, bakon tersinggung, gak urusan. Gitu saudara. Tapi saudara, mau cari yang gitu kan sekarang susah toh. Kalau mau ngomongin, permisi, maaf ya, shalom, pusing saudara. Kembali lagi saudara terkasih. Makanya saudara ya, kita ini sekali lagi tidak mengkultuskan manusia.
Ya, saudara harus bisa membedakan, mengkultuskan manusia dan orang yang mengikuti panutannya. Ya, oke. Selanjutnya saudara terkasih dikatakan, mana tadi ya? Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu. Nah, di sini dulu. Biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah. Jadi kalau kita mau apapun saudara ya, itu motivasi dasarnya semuanya itu karena apa? Supaya orang lihat Tuhan, bukan lihat dirimu. Dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau ingin diberkati, engkau ingin dipulihkan, engkau ingin apapun itu. Kau katakan Tuhan, supaya orang lihat Engkau. Lihat Engkau Tuhan. Tuhan yang ku sembah itu hidup dahsyat luar biasa. Bukan biasa-biasa. Tapi banyak anak Tuhan yang Tuhannya biasa-biasa, kenapa? Di dalamnya tidak ada roh kehidupan. Makanya saya hari-hari ini mau menantang setiap saudara. Ayo. Kemarin yang di Menara Doa, saudara, ada pengajaran, nanti kalau yang belum dengar, minta sama Teresa. Dipelajari, dilakukan, dihidupkan, diimajinasikan, sampai itu jadi. Saya juga bilang sama Maria, ayo Ci, kita bangkit. Kita harus membuat kemuliaan Tuhan terjadi. Saudara, serius. Supaya apa? Supaya dunia lihat Engkau Tuhan. Supaya dunia lihat Engkau dinafiri Tuhan. Nafiri sekali-kali bukan yang terkecil, tapi yang terbesar. Amin. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Saudara. Yang selanjutnya dikatakan, dan aku ini hambamu. Saudara. Supaya orang lihat, oh iya, dia anak Tuhan. Oh dia orang Kristen. Oh dia hambanya Tuhan. Pantes mirip. Nah saudara, apa nih kelakuan ini semuanya? Bahkan apa? Kita anak Tuhan apa? Karena kita punya otoritasnya Tuhan. Amin. Jadi kalau punya masalah, jangan apa saudara? Berkoar-koar. Aku ini penderitaanku banyak loh. Utangmu ya kayak, iya. Jangan saudara. Orang enggak perlu tahu masalahmu. Orang enggak perlu tahu apapun. Biar Tuhan yang tahu. Bagianmu bagaimana menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mencari pertolongan kepada dunia. Saudara. Ya, dikatakan supaya dunia tahu aku ini hambamu. Yang ketiga, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Atas apa saudara? Ya atas firman-Mu. Firman-Mu itu berarti siapa saudara? Tuhan itu sendiri. Dasarnya karena Tuhan, untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu saudara. Makanya saudara kalau semua itu jelas untuk apa dan siapa, maka tidak mungkin kuasa doa tidak terjadi atas hidupmu saudara. Amin. 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Ini saudara, kebanyakan orang itu kalau sudah misalkan terima spektakuler kuasa Tuhan, pengurapan, talenta, apapun saudara ya. Ujungnya cuma orang itu saudara misalkan sakit disembuhkan, dipulihkan dan bla bla bla. Tapi saya tanya, setelah sembuh, setelah pulih, mereka bertobat enggak? Buktinya saudara, kalau sudah lihat KKR, kesembuhan apapun loh saudara ya. Setelah mereka dipulihkan, semua apapun itu. Saya tanya, mereka bertobat enggak? Halo? Kalaupun ada pun tidak terlalu banyak. Tapi Elia ini, setiap apa yang dia perbuat, dia motivasinya supaya orang kembali ke Tuhan, bukan cari dia. Bukan kejar hamba Tuhannya.
Bukan hamba Tuhannya supaya top. Enggak. Tapi tujuan Elia adalah supaya orang ketemu Tuhan, cari Tuhan, orang bertobat. Saudara, kalau kita dipakai Tuhan dengan apapun karunia, kekayaan, apapun saudara ya. Jangan berpusat supaya kita dikejar orang. Supaya kita dihormati orang. Supaya kita diagungkan manusia. No. Tetapi membawa mereka harus kembali ke Tuhan. Membawa mereka bertobat. Membawa mereka mencari Tuhan. Bukan kejar manusia. Saudara terkasih. Dan Elia ini sangat jelas, semuanya jelas. Dikatakan supaya engkau yang membuat hati mereka bertobat. Arti gini, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia sadar bukan karena dia orang bertobat. Makanya jangan suka gini, karena doaku, karena pelayananku, karena korbanku, karena aku. Jangan saudara, bukan karena aku. Karena Tuhan lewat hidupku. Orang dipulihkan, orang disentuh, orang dijamah. Tapi bukan karena aku, karena Tuhan. Dalam hidup ini jangan suka mencuri kemuliaan Tuhan ketika engkau dimampukan, engkau diberkati, engkau bisa nolong orang, engkau bisa apapun. Jangan sekali-kali menyentuh kemuliaan Tuhan. Saudara dikatakan di sini, dia sadar, dia tahu diri. Bahkan saudara dikata, hanya engkau yang bisa membuat orang itu bertobat. Jadi tidak merasa dirinya. Saudara, sumpama di sini. Bukan karena Bu Winda. Orang bisa begini. Bukan. Saya cuma alat, cuma hamba, cuma kacung, cuma saluran. Tapi semuanya itu apa? Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya saudara. Nah ini kita lihat sini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Wow. Saudara, saya tanya apa hubungannya api ya turun dari langit, saudara, ya dengan air. Kan yang dikasih itu air toh saudara. Elia kan enggak pasang api saudara. Apinya dari surga. Kok bisa air nyambung sama api saudara? Artinya apa? Mujizat itu bukan manipulasi. Tapi mujizat itu benar-benar apa? Benar-benar apa? Nyata itu Tuhan. Kan banyak orang saudara bikin mujizat-mujizat manipulasi di akhir zaman ini. Supaya apa? Dilihat itu kuasa Tuhan, padahal bukan kuasa Tuhan. Sekarang saudara, roh-roh indigo lagi berkeliaran saudara. Untuk kesembuhan, untuk apapun saudara. Dan mengatasnamakan itu Tuhan. Bahaya. Saudara terkasih, ini akhir zaman. Jadi saudara jangan gampang terjebak dengan namanya mujizat. Karena setan, iblis juga bisa bikin mujizat. Apa yang iblis setan gak bisa buat saudara? Bertobat. Iblis gak bisa buat orang bertobat. Tapi dia bisa bikin mujizat. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Di sini dikatakan semua korbannya itu sampai apa saudara? Disambar habis. Artinya Tuhan sangat berkenan sama Elia. Kenapa? Elia melakukan prosedural yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Elia berani mempertaruhkan, bahkan berani meletakkan korban yang terbaik. Makanya dia berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, ingat. Dari semuanya ini saudara, kita mau belajar. Dalam hidup ini ya, kita jangan pernah melupakan orang yang mengajar kita, mendidik kita. Sudah ibarat itu berjasa atas hidup kita. Apapun saudara. Bahkan orang tua kita sendiri. Jangan dilupakan, jangan diabaikan. Jangan diremehkan. Ya saudara. Dan saudara ikuti teladan-teladan yang benar saudara. Ingat ya tadi Bapak Putra dan Roh Kudus. Senangkan ini. Ikuti teladan Yesus. Responi nasihat Roh Kudus dan letakkan korban yang terbaik.
untuk menyenangkan hati Bapa. Saudara terkasih, dan hormati orang-orang yang di atasmu, pembimbingmu, gembalamu, orang tuamu, senior-seniormu, hormati mereka. Maka ketika kau menghormati mereka, blessing itu pasti turun, saudara. Ya, tentang air dalam buyung tadi, saudara bicara, percayalah kalau Tuhan mau kau terus lakukan, sepertinya kok terus ya Tuhan. Percayalah, ada satu kali semua yang kau letakkan korban-korban itu akan Tuhan gantikan dengan kemuliaan yang sangat besar. Amin. Saudara, yang ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Artinya ketika orang melihat kemuliaan Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai kita, saudara. Bukan mungkin sih, pasti. Terus lagi nih, bukan mungkin, nah, pasti. Pasti setiap kita akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yes. Jangan sampai ujungnya nanti orang menyembah kita, tapi bawa orang untuk menyembah Tuhan. Ingat itu, saudara. Jangan merasa kita berjasa loh nanti. Jangan mentengkelek, jangan tidak tahu diri, saudara. Dan ini nanti pasti terjadi. Jangan pernah melupakan semua itu Tuhan. Bahkan orang yang kita tolong ini, misalkan contoh, saudara ya, kita tolong orang yang susah. Wah, katakanlah gini, kita bawa beras misalkan 5 kilo. Wah, dia sampai, terima kasih ya Bu, terima kasih. Sampai berlutut, sampai nyembah. Ini tidak boleh. Kita harus alokasikan, Bu, bukan saya. Ini Tuhan. Tidak boleh ya berlebihan seperti ini. Kita harus sadarkan orang-orang seperti ini, saudara. Jangan malah menikmati. Oh iya, sembahan ya, sujud, cium kakiku ya. Ngeri, saudara. Hati-hati lo ya. Jangan punya mental yang suka merasa berjasa dan mencuri kemuliaan Tuhan dan mau jadi Tuhan. Ngeri. Serius, saudara. Saya ini ngalamin kalau ada orang, Bu, sampai gimana? Stop. Tidak usah berlebihan seperti ini. Ya, Bu, saya ini cuma alatnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak inisiatif tidak punya inisiatif menyuruh saya juga tidak bisa apa-apa kok, Bu. Kalau Tuhan tidak kasih fasilitasnya, saya juga nggak bisa apa-apa kok, Bu. Itu saya sadarkan, saudara. Jadi tidak boleh orang sampai segitunya, sampai jangan. Nanti saudara yang celaka loh. Jangan membuat manusia menyembahmu, saudara. Jangan membuat manusia mengagungkan dirimu. Dan ini juga salah satu kenapa Elia begitu berkenan, bahkan persembahannya korban sampai dijilat habis sama Tuhan. Tidak tersisa. Karena Elia begitu menyenangkan Tuhan. Karena apa? Dari hasilnya, saudara, orang-orang itu jadi bertobat. Orang-orang itu sampai tersungkur tanpa disuruh Elia. Lalu kalau di sini kan, mari kita duduk, berlutut, berdiri, tepuk tangan, nari-nari. Masih diperintah. Berarti masih bayi. Tapi kalau sadar dengan sendirinya, begitu merasa di pengakuan, langsung berdiri. Kalau merasa gimana, langsung berlutut. Keluar dari kursinya. Saudara. Ekspresi itu langsung tanpa harus disuruh. Itu tanda kau dewasa. Tanda kau benar-benar ngerti Tuhan. Benar-benar kau nangkep yang ilahi. Jadi saudara kasih, saya tuh rindu juga ya di tempat ini. Tidak usah lagi, mari berdiri, tepuk tangan, goyang-goyang, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Mari tersungkur, losor. Saya ngomong sama Tuhan, saya tuh pingin kayak di luar negeri itu loh. Wah, pokoknya mereka mau ekspresi apapun, bebas. Tidak perlu diperintah-perintah, tidak perlu benar-benar ngalami Tuhan sendiri. Wis gak pakai instruksi apaan, tidak usah. Begitu sesuatu yang memukau, yes, loncat-loncat, saudara. Gak kayak kita kan nih, mari loncat-loncat. Nari-nari di tengah. Ayo siapa yang mau maju? Ayo mulai sekarang. Bangkitkan kesadaranmu. Berikan ekspresimu yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa harus diperintah, tanpa harus dikomando.
Kalau memang itu pujiannya benar-benar menyentuh hatimu, berlututlah. Kalau memang benar kau mau tergerak berdiri atau mau apapun, enggak usah tunggu perintah. Ingat, waktu Burut bilang gini, kalian ini masih terlalu jauh di pelataran. Sudah tahu pengagungan kayak gini, kalian cuma duduk gini tuh. Kok kayak gajah duduk? Ini kan namanya enggak nangkep di roh. Nanti beliau mau datang lagi loh bulan depan, hati-hati. Tidak apa-apa, itu motivasi baik saudara. Motivasi dewasa, ya kan? Tidak usah takut sama manusianya, tapi tangkap pengajarannya. Ya, saya mau di sini mandiri. Terus kalau disuruh, siapa yang mau bersaksi? Jangan waktunya mengheningkan cipta. Itu berarti Petrus menyangkal. Petrus yang belum bertobat itu saudara. Kalau Petrus sudah bertobat, dia tidak menyangkal dia marah. Ini aku Tuhan. Gitu saudara. Ya. Bahkan bilang gini, Bu, tidak ada kesaksian tak Bu? Tidak ada waktunya tak Bu? Kan gitu saudara. Gak tambah, mari bersaksi. Duh, tadi waktunya Mbak, kok tidak tutup mata? Waktu suruh bersaksi, malah mengeningkan cipta. Saudara terkasih, ayo punya kehidupan di roh. Punya kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Punya passion yang menyenangkan, bahkan menggoncangkan hati Tuhan. Saya bilang iya, menggoncangkan hati Tuhan itu sebenarnya tidak sulit, serius tidak sulit saudara. Serius, yang penting jadi diri apa adanya saudara. Dan motivasinya kemana saudara. Dan kau mencintai Tuhan, pasti kau punya hikmat. Bagaimana menyenangkan Tuhan. Tidak kekurangan cara untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan saya sering kali dalam tanda kutip yang menaklukkan hati Tuhan untuk orang lain. Tuhan. Ini ya, jujur ya. Tuhan udah kayak, ya ampun. Tuhan. Sabar. Ini bukan guyonan, serius. Karena ini orang udah the power kebajut saudara. Ini udah kayak mau orang, tapi sekali lagi saudara. Ketika Tuhan udah kayak, karena gini, Tuhan itu harus konsekuen dengan hukum-hukumnya. Ya kan saudara? Kenapa? Ada siapa yang menuntut saudara? Iblis. Ingat loh, setiap kejatuhanmu itu iblis tuntut. Jangan dikira saudara iblis tidak tuntut. Iblis tuntut, iblis datang ke Tuhan. Tuhan, anakmu loh, modeli anakmu. Modeli anakmu anak tonggo ini. Oh iblis ngompori, seru saudara. Seru. Dan berkas-berkasnya keluar semua saudara. Ini Tuhan, model kayak gini penyembah. Ya apa Tuhan ini? Bahasa katroknya begitu saudara ya. Dan saudara bagian saya apa? Duduk aja di kaki Tuhan. Ngapain saudara? Mengagungkan Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tapi kalau itu untuk orang lain, saya nyanyi begini saudara. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hidupnya. Artinya apa? Dia bertobat, dia berbalik. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Atau gini, Tuhan gak ada loh pribadi sesabar Engkau. Sepenuh kemurahan hatimu sepenuhnya seperti enggak ada seperti Engkau. Sehingga ketika seperti itu hatinya leleh. Dan ujungnya dia apa? Diam. Dia diam. Dan kalau Tuhan sudah diam,
Iblis ngapain saudara? Mundur. Kalau enggak dia dihadik sama Tuhan nanti. Pasti dihadik. Kenapa? Hati Tuhan sudah luluh. Dan dia sadar ini anaknya. Mau nakal kayak apa ini anaknya? Saya tanya, tetap dibela enggak saudara? Dibela. Kedua, dia sudah ditebus dengan darah Yesus. Saudara, saya banyak melunakkan hati Tuhan untuk orang-orang tertentu. Dan saya bilang, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Artinya apa saudara? Kasih-Mu Tuhan tanpa batas, mengalir membasuh semua dosa-dosanya. Sehingga engkau tidak ingat lagi kesalahannya. Engkau ampuni dia Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan apa? Menyembuhkan dari semua kesakitannya, semua apapun saudara. Ketimpangannya. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata Engkau hapuskan. Air mata apa saudara? Kalau iblis tuntut hidupnya, mau nggak mau dia dihukum nggak saudara? Mau nggak mau dia ngalami konsekuensinya nggak? Artinya apa? Dia akan ada dalam penderitaan dan ujungnya air matanya. Tapi Tuhan apa saudara? Tuhan hapuskan. Air mata Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang luar biasa dalam pengampunan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatinya. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Dan saya akan bermain-main dalam gelombang-gelombang simfoni. Ada cengkok kasih, ada cengkok cerita terima kasih, ada cengkok-cengkokan yang berseru. Tuhan, kemuliaan-Mu dahsyat. Sehingga apa? Maskulah hati Tuhan. Makanya kalau nyanyi itu jangan sepo. Saudara perhatikan. Kalau ada unsur-unsur tertentu, saudara, dan itu harus menjadi sesuatu yang menjamah hati Tuhan atau menjadi kayak menggugah hatinya. Karena ini ada sesuatu yang berat harus diberikan apa saudara? Pemulihan atau diberikan anugerah atau apapun saudara. Saya akan menyanyikan itu dengan sampai menggugah hatinya. Dengan cengkok-cengkokan yang itu diperlukan untuk membuat hatinya maskul. Itu bukan trik saudara. Tapi sebuah apa? Mengalunkan simfoni untuk meneduhkan hati Tuhan. Untuk mengalunkan sebuah kasih supaya dia alirkan. Kita harus mengerti cara bagaimana menggugah hatinya Tuhan. Menggugah gairahnya. Bahkan sampai Tuhan itu apa? Tidak berdaya, dia meneteskan air mata. Wow. Makanya bergaul. Lewat pujian itu bergaul. Serius saudara. Sehingga kita kalau bisa menenangkan hati Tuhan. Wow. Yuk perhatikan tadi cengkoknya. Ini bicara orang yang harus dihukum. Ya, tapi tidak dihukum. Malah disembuhkan, dipulihkan, diberikan anugerah. Bahkan dicintai. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan.
tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Perhatikan sini. Yang telah menjamah segenap hatinya, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Ada penegasan yang menyentuh hatinya. Tak seorang pun di dalam hidup ini. Sentuh jamah hatinya. Seperti Kau, Tuhan. Disitulah dia menangis. Disitulah hatinya masgul. Dan dia akan berkata, bangkit anakku, selesai sudah. Wow. Kita kalau nggak ngalamin, dengernya jadi bingung. Ini apa sih? Bahkan ketawa. Justru saya tuh kasihan sama orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman seperti ini sama Tuhan. Kasihan banget. Kamu gak kenal Tuhanmu, kamu gak bergaul dengan Tuhanmu. Maaf kata, kamu gak bisa berfungsi untuk menolong orang lain. Yang hampir harusnya dihukum. Yang hampir harus dituntut sama iblis. Saya sering mengalami orang yang harusnya dituntut sama iblis habis-habisan. Ujungnya apa? Dia free. Dia dibebaskan. Dia tidak dituntut, saudara. Tapi kalau kita tidak punya kedekatan, contoh siapa? Abraham kan. Contoh siapa lagi? Musa kan. Ketika Tuhan mau menurunkan murkanya, Abraham apa? Melunakkan hati Tuhan. Siapa? Musa melunakkan hati Tuhan. Kenapa bisa? Karena mereka punya kedekatan. Mereka tahu bagaimana masuk saudara. Setiap kecela-celanya Tuhan untuk melunakkan hatinya. Kesela-sela bukan celah, sela-sela hati Tuhan. Makanya saudara, setiap tokoh-tokoh di Alkitab saya belajar. Saya pelajari. Gimana bisa dekat melunakkan hati Tuhan, bahkan bisa apa? Memerdekakan orang lain yang harusnya menjadi santapan iblis, saudara. Dan saudara terkasih, inilah rahasia Elia. Kenapa dia sampai begitu persembahannya tuh sampai dihabisin Tuhan kayak ini. Tuhan tuh kayak gini, kalau ada makanan dia disikat habis. Enggak dijangan sedikit pun tersisa, kenapa? Dilahapkan apa? Tuhan suka, Tuhan berkenan. Kita harus jadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu berkenan, wow. Kau akan berdampak dimanapun kau ada. Amin saudara. Sampai di sini saudara paham. Mari inginkan. Ketika saya saksi-saksi itu supaya apa sih saudara? Supaya saudara menangkap, mengerti dan menginginkan. Dan mulai praktek. Saudara buktikan. Apa saya ini abal-abal. Makanya saya katakan tadi, di tengah kekeringan saya berapa bulan ini, saya tetap aja kok bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan hadir, kenapa? Kekeringan yang saya alami, saya punya rahasia dengan Tuhan. Bukan kekeringan karena apa? Saya kehilangan kasih mula-mula, tidak. Beda saudara. Nanti next saya akan ajarkan. Ya, bagaimana ketika kita ada di gunung Tuhan, di musim panas, di musim kering, ya, bahkan di musim dingin malam.
Bicara tentang siapa? Musa. Saya tuh semuanya pengen loh saudara, banyak sekali membuka, mengulas rahasia Tuhan. Tapi seringkali Tuhan bilang gini, nak, mereka tuh belum siap. Mereka belum siap untuk terima banyak. Kenapa kalau kita belum siap, nanti apa saudara? Berkat tercecer, benih-benih tercecer, seperti jatuh di pinggir jalan, di semak duri, batu-batu. Ujungnya apa? Yang ambil siapa saudara? Iblis. Kedua, nanti kalian dituntut sama iblis. Pasti dituntut. Karena firman Tuhan bilang yang mengerti banyak akan dituntut banyak. Nah daripada itu akhirnya menahan. Seperti contoh saudara, saya pernah cerita tentang bagaimana spirit Herodes kan. Itu cuma masih di permukaan saudara. Itu kalau dikelontoki lagi masuk ke dalam, saudara akan kaget. Serius. Saudara akan tahu berapa persen Herodes dalam kehidupanmu. Dan itu sehari-hari loh saudara. Selama ini kita bilang, oh Herodes. Loh, saya tahu di dalam dirimu ada Herodesnya loh. Cuma kita seringkali nggak sadar. Ya. Intinya begini Bapak Ibu Saudara kasih. Saya percaya semua yang kau tabur itu enggak pernah sia-sia. Artinya gini, kau lebih mempertahan di sini daripada pulang. Tuhan kasih ekstra. Kenapa ini enggak tadi Yesus yang pertama? Kenapa kedua? Saya juga enggak tahu saudara. Harusnya ini, coba kalau Teresa salah. Ini kan tadi toh sebetulnya. Kenapa Tuhan simpen dulu? Tuhan bilang gini, biar sesuai jerih lelahnya. Itu loh Tuhan. Mungkin kau ngantuk, enggak apa-apa. Tuhan enggak lihat ngantukmu, tapi niat hatimu, perjuanganmu itu diperhitungkan Tuhan. Nanti saudara dengar lagi ini ya. Karena buat saya tuh gini, enggak bisa cuma dengar satu kali. Kadang satu khotbah aja bisa dengar 2-3 kali, bahkan 4 kali. Saudara tergantung seberapa Tuhan mengulasnya dan mengulasnya sampai dalam. Bahkan rahasia Tuhan gini, semakin kau lapar, haus, semakin Tuhan juga bawa masuk. Bahkan apa ya, dibukakan yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Tapi kalau kau nggak terlalu lapar, nggak terlalu haus, ya udah segera itu aja. Saudara, kalau ini nggak habis jamnya, saya bisa interaktif loh dengan saudara untuk mengupas ini. Tapi karena nggak memungkinkan saudara ya, sebentar lagi kita akan doa untuk bangsa-bangsa. Tapi biarlah yang ada ini saja, saudara renungkan, hidupkan, dan coba saudara inginkan Tuhan, aku ingin mengalami kedekatan dengan Engkau. Amin.